Indah duduk di pinggir sawah, memandangi matahari yang perlahan tenggelam di ufuk barat. Sore itu, angin berembus lembut membawa aroma khas padi yang hampir panen. Namun, keindahan itu tak mampu mengisi kekosongan di hatinya. Ia sering merasa seperti burung kecil yang terjebak di sangkar, ingin terbang ke dunia luar tetapi tak tahu caranya. Sejak kecil, Indah tumbuh di desa kecil di Lamongan, tempat semua orang saling mengenal. Kehidupan di sana begitu sederhana, diwarnai suara ayam berkokok di pagi hari dan gemericik air sungai yang mengalir di dekat rumahnya. Namun, kesederhanaan itu seringkali membuatnya merasa terjebak. Ia sering mendengar cerita tentang kehidupan kota dari teman-temannya yang sesekali pulang kampung, membawa kabar tentang gedung-gedung tinggi, pekerjaan yang menjanjikan, dan cinta yang penuh kejutan. Semua itu terdengar seperti mimpi yang jauh dari jangkauan. Di balik senyumnya yang ramah kepada tetangga, Indah menyimpan keresahan yang tak pernah ia ungkapkan. Ia merasa kehidupannya di desa terlalu monoton. Hatinya seringkali bertanya-tanya, apakah ia akan selamanya berada di tempat ini? Apakah mimpinya untuk menemukan cinta sejati dan kehidupan yang lebih berarti hanya akan menjadi angan-angan belaka? Di tengah keramaian pasar desa atau saat berkunjung ke rumah tetangga, Indah tetap merasa sendiri. Indah, kapan kamu mau menikah? Usia kamu sudah cukup. Loh, banyak orang yang menunggu jawabanmu, tanya ibunya suatu hari saat mereka sedang menyiangi padi di sawah. Pertanyaan itu bukan pertama kali ia dengar. Ibu dan tetangga seringkali menyindirnya tentang jodoh. Beberapa pemuda desa pernah mencoba mendekatinya, tetapi tak satu pun mampu menggugah hatinya. Indah menginginkan lebih dari sekadar pasangan. Ia menginginkan cinta yang tulus, seseorang yang mampu memahami dirinya. Indah terkadang merasa iri ketika melihat teman-temannya yang telah menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga. Namun, di sisi lain, ia tahu bahwa ia tidak bisa memaksakan hatinya. Ada sesuatu yang ia tunggu, sesuatu yang lebih besar dari sekadar pernikahan. Ia percaya bahwa cinta sejati akan datang di waktu yang tepat, meskipun ia sendiri belum tahu kapan. Malam harinya, Indah duduk di teras rumah sambil menatap bintang-bintang. Ia merenung tentang mimpinya. Ia ingin keluar dari desa, ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Tetapi, keberanian itu belum sepenuhnya tumbuh. Hatinya terbelah antara cinta pada desa tempat ia dibesarkan dan keinginan untuk menemukan jati diri di luar sana. Angin malam yang dingin menyentuh kulitnya, seolah berbisik agar ia membuat keputusan. Hingga suatu hari, kesempatan itu datang. Seorang kerabat yang tinggal di kota Lamongan menawarkan pekerjaan untuknya di sebuah toko baju kecil di pasar. Tawaran itu menjadi cahaya kecil di tengah kegelapan keraguannya. Ia teringat percakapan panjang dengan dirinya sendiri, memikirkan apakah ini saatnya ia melangkah keluar dari zona nyaman. Dengan berat hati, ia berpamitan kepada keluarganya, meninggalkan rumah yang selalu ia kenal untuk mengejar mimpi yang belum pasti. Ibunya menitikkan air mata, tetapi juga mendoakan agar langkah Indah membawa kebaikan. Ingat, nak, dimanapun kamu berada, jangan lupakan asalmu. Jangan lupakan desa ini, pesan ibunya saat melepasnya di depan bus yang akan membawanya ke kota. Bus yang membawa Indah mulai bergerak, meninggalkan desa yang penuh kenangan. Indah memandang keluar jendela, melihat sawah dan rumah-rumah yang semakin kecil di kejauhan. Perasaan campur aduk memenuhi dadanya. Ia merasa takut dan bersemangat sekaligus. Perjalanan itu menjadi awal dari babak baru dalam hidup Indah. Dengan hati penuh harap dan sedikit rasa takut, ia melangkah ke dunia yang sama sekali berbeda dari apa yang pernah ia bayangkan. Di balik gemerlap kota, ia tahu akan ada banyak tantangan. Namun, ia juga percaya, suatu saat nanti,
Cinta sejati yang ia impikan akan datang menghampirinya. Hari pertama Indah di kota Lamongan dipenuhi kebingungan. Gemuruh kendaraan yang berlalu lalang, suara pedagang yang memanggil pelanggan, dan hiruk-pikuk pasar terasa asing baginya. Ia merasa kecil di tengah gemerlap kota yang begitu berbeda dari desanya. Namun, ia berusaha menyesuaikan diri, berbekal keberanian dan doa dari ibunya. Indah mulai bekerja di sebuah toko baju kecil di sudut pasar. Pemiliknya, seorang wanita parubaya bernama Bu Lestari, adalah sosok yang ramah dan sabar. Meskipun hari-harinya di toko melelahkan, Indah menikmati pekerjaan itu. Ia belajar melayani pelanggan, menata baju, dan sesekali berbincang dengan orang-orang baru. Namun, di balik kesibukannya, ada perasaan sepi yang tak hilang. Ia merindukan suasana desa dan keluarganya. Suatu pagi, di tengah kesibukannya melayani pelanggan, ponsel Indah tiba-tiba mati total. Padahal, itu adalah satu-satunya alat komunikasi dengan keluarganya di desa. Panik, ia bertanya kepada Bu Lestari apakah ada tempat yang bisa memperbaiki ponsel. Bu Lestari merekomendasikan sebuah kios kecil di ujung pasar yang dikelola oleh seorang teknisi bernama Mas Irawan. Dengan langkah ragu, Indah menuju kios itu. Kiosnya sederhana, hanya terdiri dari meja kecil yang dipenuhi alat-alat elektronik dan ponsel yang sedang diperbaiki. Di belakang meja, berdiri seorang pria muda dengan kemeja kusut namun senyuman ramah. "Selamat pagi, Mbak. Ada yang bisa saya bantu?" tanya Mas Irawan sambil mengangkat wajahnya dari sebuah ponsel yang sedang ia perbaiki. Suaranya lembut dan hangat, membuat Indah merasa sedikit lebih nyaman. "Ini, Mas, ponsel saya mati total. Bisa diperbaiki?" jawab Indah dengan suara pelan, sambil menyerahkan ponselnya. Mas Irawan menerima ponsel itu, memeriksanya dengan teliti. "Bisa, Mbak. Tapi mungkin butuh waktu 1 atau 2 hari. Kalau Mbak nggak keberatan, saya coba dulu ya." Indah mengangguk. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda dari pria ini. Mas Irawan tidak hanya terlihat cekatan dalam pekerjaannya, tetapi juga memiliki cara berbicara yang membuat orang lain merasa dihargai. Dalam beberapa menit percakapan singkat, Indah merasa sedikit lebih ringan. Keesokan harinya, Indah kembali ke kios untuk mengambil ponselnya. Saat menyerahkan ponsel yang sudah menyala kembali, Mas Irawan tersenyum kecil. "Sudah saya perbaiki, Mbak. Tapi kalau ada masalah lagi, jangan ragu untuk balik ke sini." "Terima kasih banyak, Mas. Saya nggak tahu harus bagaimana kalau ponsel ini nggak bisa diperbaiki," jawab Indah, tulus. Dari percakapan singkat itu, hubungan mereka mulai terbentuk. Indah sering mampir ke kios Mas Irawan, tidak hanya untuk urusan ponsel tetapi juga untuk berbincang. Mas Irawan memiliki cara pandang yang unik tentang kehidupan. Ia sering menceritakan perjuangannya membuka kios kecil di tengah persaingan kota, dan bagaimana ia belajar bertahan meski hidup tidak selalu mudah. Cerita-cerita itu membuat Indah merasa terinspirasi. Mas Irawan, di sisi lain, melihat sesuatu yang istimewa dalam diri Indah. Ia kagum pada kesederhanaan dan ketulusan gadis desa ini. Baginya, Indah adalah sosok yang membawa kehangatan di tengah rutinitasnya yang monoton. Setiap kali Indah datang, kios kecil itu terasa lebih hidup. Hari demi hari, hubungan mereka semakin dekat. Mereka mulai berbagi cerita tentang mimpi, keluarga, dan harapan. Indah merasa nyaman bersama Mas Irawan, seperti menemukan seseorang yang benar-benar memahami dirinya. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada keraguan yang menghantui mereka berdua. Apakah perbedaan latar belakang mereka akan menjadi penghalang? Apakah cinta mereka cukup kuat untuk menghadapi kenyataan? Meskipun begitu, mereka berdua tahu bahwa sesuatu yang tulus sedang tumbuh di antara mereka. Dan untuk pertama kalinya, Indah merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ia telah menemukan cinta yang ia cari selama ini. Hubungan Indah dan Mas Irawan semakin erat dari hari ke hari. Namun, seperti jalan setapak yang licin setelah hujan, perjalanan cinta mereka penuh tantangan.
Perbedaan latar belakang menjadi tembok besar yang harus mereka runtuhkan. Keluarga Indah, meski menyayangi putrinya, sulit menerima pilihan hatinya. Indah, kamu serius ingin menikah dengan Mas Irawan? Apa dia bisa menjamin kehidupanmu? Pertanyaan itu keluar dari bibir ibunya suatu sore, di tengah kesibukan menyiapkan makan malam. Indah hanya bisa terdiam, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Bu, aku yakin Mas Irawan pekerja keras. Dia mungkin belum punya banyak sekarang, tapi dia punya hati yang tulus. Aku bahagia dengannya, jawab Indah akhirnya, meski suaranya sedikit bergetar. Ibunya menghela napas panjang, sementara ayahnya hanya diam di sudut ruangan, menatap kosong ke arah luar jendela. Hidup itu nggak cukup dengan cinta saja, Indah, ucap ibunya pelan. Percakapan itu terus terngiang di kepala Indah. Ia tahu keluarganya ingin yang terbaik untuknya, tetapi cinta yang ia temukan bersama Mas Irawan bukan sesuatu yang bisa ia abaikan begitu saja. Di sisi lain, Mas Irawan menyadari bahwa ia harus melakukan lebih untuk membuktikan keseriusannya. Aku nggak akan menyerah. Indah, aku tahu ini sulit, tapi aku akan tunjukkan pada keluargamu bahwa aku layak untukmu, kata Mas Irawan suatu malam, saat mereka duduk di teras rumah kecilnya. Di bawah langit penuh bintang, Indah merasakan ketulusan yang begitu dalam kata-kata itu. Sejak hari itu, Mas Irawan bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ia tidak hanya memperbaiki ponsel, tetapi juga mulai belajar servis barang elektronik lainnya. Ia menambah jam kerjanya, bahkan rela pulang larut malam demi menabung. Setiap sen yang ia kumpulkan adalah bukti cintanya untuk Indah. Namun, ujian terbesar datang ketika keluarga Indah mengatur pertemuan dengan seorang pria lain yang dianggap lebih cocok untuknya. Indah merasa terpojok. Ia ingin menolak, tetapi ia tidak ingin menyakiti keluarganya. Mas, keluargaku ingin aku bertemu orang lain. Aku nggak tahu harus bagaimana, kata Indah dengan suara bergetar saat mereka bertemu di kios kecil Mas Irawan. Mas Irawan terdiam sejenak, lalu menggenggam tangan Indah. Indah, aku nggak akan memaksamu. Kalau ini yang terbaik untukmu, aku akan mundur. Tapi aku ingin kamu tahu, aku mencintaimu lebih dari apapun. Air mata jatuh di pipi Indah. Ia tahu di dalam hatinya bahwa Mas Irawan adalah pilihannya, orang yang ia cari selama ini. Dengan keberanian yang tersisa, ia kembali ke rumah dan berbicara dengan keluarganya. Bu, Pak, aku tahu kalian ingin yang terbaik untukku. Tapi aku juga tahu apa yang membuatku bahagia. Mas Irawan mungkin tidak punya banyak materi, tapi dia mencintaiku dengan tulus, dan aku yakin, bersama dia, aku bisa menjalani hidup yang bahagia, ucapnya dengan suara yang tegas namun penuh emosi. Kata-kata Indah membuat keluarganya tersentuh. Mereka melihat keberanian dan keteguhan hati putrinya, sesuatu yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya. Akhirnya, mereka setuju untuk bertemu Mas Irawan. Pertemuan itu penuh ketegangan. Mas Irawan, dengan rendah hati, menceritakan perjuangannya, impiannya, dan bagaimana ia ingin membuat Indah bahagia. Ia tidak mencoba mengesankan dengan kata-kata besar, tetapi ketulusan dan kejujurannya menyentuh hati orang tua Indah. Setelah melalui berbagai rintangan, restu akhirnya diberikan. Hari itu, Indah dan Mas Irawan merasa seolah-olah beban besar telah terangkat dari bahu mereka. Mereka tahu perjalanan mereka masih panjang, tetapi cinta dan dukungan satu sama lain membuat mereka yakin bahwa mereka bisa menghadapi apapun. Perjuangan mereka untuk menyatukan hati bukan hanya tentang membuktikan cinta mereka kepada orang lain, tetapi juga tentang memperkuat keyakinan bahwa cinta yang tulus mampu melewati segala rintangan. Hari itu, di bawah langit biru dan sinar matahari yang hangat, Indah dan Mas Irawan mengucapkan janji suci di hadapan keluarga dan sahabat. Pernikahan mereka sederhana, diadakan di halaman belakang rumah Indah, dihiasi oleh bunga-bunga yang dipetik dari kebun desa. Para tetangga duduk di bangku-bangku bambu, tersenyum menyaksikan momen bahagia itu. Indah tampak memukau dalam kebaya putih sederhana, dan Mas Irawan, dengan batik terbaik yang ia miliki,
tak henti-hentinya tersenyum penuh syukur. Dengan izin Allah dan restu keluarga, aku berjanji untuk mencintai dan menjagamu seumur hidupku, kata Mas Irawan. Suaranya bergetar penuh emosi. Air mata menetes di pipi Indah, bukan karena kesedihan, tetapi karena bahagia. Akhirnya, setelah semua perjuangan, mereka resmi menjadi suami istri. Setelah pernikahan, mereka memulai babak baru dalam hidup mereka di kota Lamongan. Rumah kecil yang mereka tinggali bukanlah rumah mewah, tetapi dindingnya dipenuhi dengan kehangatan dan cinta. Mas Irawan melanjutkan pekerjaannya di kios reparasi ponsel, sementara Indah mulai membantu dengan mengatur administrasi dan melayani pelanggan. Mereka bekerja keras setiap hari, berbagi tugas, dan saling menguatkan. Di rumah kecil itu, mereka berbagi mimpi. Di malam hari, setelah semua pekerjaan selesai, mereka sering duduk di teras, menikmati secangkir teh hangat sambil memandangi bintang-bintang. Mas, suatu hari nanti, aku ingin kita punya rumah yang lebih besar, yang ada halamannya. Anak-anak kita bisa bermain di sana, kata Indah dengan senyum yang penuh harapan. Mas Irawan menggenggam tangan Indah dengan lembut. Aku janji, kita akan wujudkan itu bersama. Pelan-pelan, tapi pasti. Namun, perjalanan mereka tidak selalu mulus. Ada saat-saat ketika kios Mas Irawan sepi pelanggan, dan uang yang mereka kumpulkan terasa tidak cukup. Indah sering merasa cemas, tetapi ia tidak pernah menunjukkannya di depan Mas Irawan. Sebaliknya, ia selalu memberikan senyuman dan kata-kata semangat. Kita pasti bisa, Mas. Aku percaya sama kamu, katanya suatu malam ketika mereka menghitung tabungan mereka yang pas-pasan. Semangat Indah membuat Mas Irawan bekerja lebih keras. Ia mulai menawarkan layanan baru, belajar memperbaiki perangkat lain selain ponsel, dan mencari peluang kerja tambahan. Pelan-pelan, usaha mereka mulai membuahkan hasil. Kios Mas Irawan menjadi lebih dikenal, dan pelanggan mulai berdatangan kembali. Setiap keberhasilan kecil menjadi alasan untuk bersyukur dan merayakan. Beberapa tahun kemudian, impian mereka terwujud. Dengan tabungan yang telah mereka kumpulkan, mereka membeli sebuah rumah kecil dengan halaman di pinggiran kota. Rumah itu tidak besar, tetapi cukup untuk mereka dan anak pertama mereka, seorang bayi laki-laki yang membawa kebahagiaan tak terhingga ke dalam hidup mereka. Hari-hari mereka diwarnai dengan tawa anak kecil, suara obrolan di dapur, dan malam-malam hangat bersama keluarga. Indah sering merenung tentang perjalanan mereka, bagaimana mereka mulai dari nol, melewati rintangan demi rintangan, hingga akhirnya mencapai kebahagiaan ini. Ia merasa bersyukur telah memilih untuk berjuang bersama Mas Irawan. Mas, aku tidak pernah menyesal memilih kamu. Terima kasih sudah selalu ada untuk aku, kata Indah suatu malam sambil menyandarkan kepala di bahu suaminya. Mas Irawan memeluk Indah erat. Aku juga beruntung, Indah. Karena kamu, aku bisa menghadapi apapun. Kamu adalah kekuatanku. Bagi mereka, kebahagiaan bukanlah tentang kemewahan, tetapi tentang cinta yang mereka bangun dan perjuangkan bersama. Rumah kecil mereka menjadi tempat di mana cinta, doa, dan mimpi terus tumbuh, mengajarkan mereka arti sebenarnya dari kebahagiaan. Sebuah kehidupan sederhana yang penuh rasa syukur dan cinta tanpa syarat.